Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang kita rasakan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, baik nikmat yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat, baik nikmat yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Semoga nikmat-nikmat itu bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita beriktikaf beberapa menit setelah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, salat subuh secara berjamaah, mari sama-sama kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan firman-firman Allah ini dan
mendalaminya, Allah berikan kepada kita kefahaman dan kemampuan untuk kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang ini sering kita baca, sangat sering. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kira-kira terjemahannya begitu. Jemaah saya muliakan, surat ini termasuk surat yang diturunkan di Mekah. Ada yang berpendapat bahwasanya ini surat yang ke-19 yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW di Mekah. Nama surat ini yang masyhur, yang populer, Al-Kafirun. Ada yang menyebutkannya surat ibadah, ada yang menyebutkannya surat ad-din, surat agama, ada yang menyebutkannya surat al-muqashqishah, surat yang membedakan antara iman dengan kafir. Ada yang menyebutkannya suratul ikhlas, surat ikhlas, bukan surat al-ikhlas qul huwallahu ahad. Kenapa ikhlas? Karena surat ini yang membersihkan antara nilai kekufuran dengan nilai keimanan. Jemaah saya muliakan, suatu ketika datanglah tokoh-tokoh Quraisy. Di antara mereka adalah Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk negosiasi. Apa bentuk negosiasinya? Wahai Muhammad, kalau kamu ingin memiliki harta yang banyak, kami selaku tokoh-tokoh Quraisy siap mengumpulkannya untuk kamu. Mau berapa kamu, kami siap untuk mengumpulkannya dan membagikannya kepada kamu rutin, bukan sekali pemberian,
bisa rutin, bulanan. Kalau kamu ingin istri yang paling cantik di Jazirah Arab, kami siap mencari perempuan yang paling cantik di Jazirah Arab. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin menjadi pemimpin di Jazirah Arab ini, kami siap menjadikan kamu sebagai pemimpin. Tapi dengan satu kesepakatan, tolong kamu jangan lagi mencaci maki Tuhan kami, Lata, Uzza dan Manah, dengan mengatakan enggak ada manfaat, enggak ada memberikan kemudaratan dan kemanfaatan, patung batu dan sebagainya. Udah cukup, jangan kamu caci maki Tuhan kami lagi. Kemudian kami akan menyembah Tuhan kamu setahun. Setelah itu kamu nyembah Tuhan kami setahun. Tukar guling kita dalam penyembahan dan ibadah. Kalau kamu sepakat dengan ide ini, apa yang kami ajukan kepada kamu bisa kami penuhi. Mau satu di antara tiga, mau dua di antara tiga, mau tiga-tiganya. Kata Nabi Muhammad SAW setelah mendengarkan negosiasi itu, baik, tunggu sebentar. Dalam tunggu sebentar itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat ini. Qul, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad, Qul Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jemaah saya muliakan, kafir secara bahasa adalah menutupi. Ini Al-Quran. Ini kan namanya kafir. Kafir ini dia menutupi lembaran-lembaran yang ada di dalamnya. Ini namanya kafir. Kafir secara bahasa. Kafir yang maknanya menutupi karena dia menutupi jiwa dan dirinya dari nilai-nilai tauhid, nggak mau beriman. Malam itu juga disebut dengan kafir secara bahasa. Kenapa? Karena dia menutupi siang dengan kegelapannya. Petani juga disebut dengan kafir secara bahasa karena dia memasukkan benih ke dalam tanah kemudian ditutup dengan tanah. Jadi secara bahasa kafir itu artinya menutupi. Secara istilah kafir itu adalah mendustakan dan mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, baik sebagian ataupun seluruhnya. Makanya rukun iman itu harus utuh, dia 6. Mengingkari satu atau dua dari rukun iman itu sudah kafir.
Nah, jamaah saya muliakan, kafir Quraisy itu dibilang kafir mereka biasa saja, karena mereka menutup diri terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan secara istilah memang dia kafir karena dia mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun. Makanya dalam Al-Quran kalau tidak iman, kafir. Kalau bukan kafir, iman. Enggak ada terminologi lain di antara keduanya. Kalau bukan dalam Al-Quran nih, ketika bicara tentang mukmin itu langsung kafir. Kalau bukan kafir, mukmin. Yang terkait dengan status keimanan. Ya. Bahasa kita aja non muslim, bahasa Indonesia. Tapi kalau Al-Quran ini, mana ada di sini istilah ghairul muslim, nggak ada. Kalau nggak bukan mukmin, kafir. Karena untuk aspek iman dan tauhid pilihannya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Kalau beriman, maka dia mukmin. Kalau nggak beriman, berarti kafir. Jamaah saya muliakan, teks ayat ini untuk 3 orang tadi, untuk 3 tokoh kafir Quraisy. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, secara teksnya, menurut mufassirin, bahwa secara konteksnya ini untuk semua yang tidak beriman, mau Yahudi, mau Nasrani, mau yang sebagainya, atas nama yang tidak beriman, maka masuk dalam kategori qul ya ayyuhal kafirun. Secara teksnya untuk mereka yang datang, secara konteksnya berlaku sampai hari kiamat untuk siapa saja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jemaah saya muliakan, setelah mengambil posisi keimanan, aku mukmin, kamu kafir, ini kan pemisahan antara batas iman dengan batas orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak sedang menyembah apa yang sedang kamu sembah. Ini menafikan penyembahan ibadah sekarang dan yang akan datang. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan, baik mahdhah ataupun ghair mahdhah. Di sini ayat yang kedua ini menafikan peribadatan dan tata caranya baik sekarang maupun yang akan datang. Bahwa aku tidak sedang menyembah apa yang kamu sembah, karena yang kamu sembah berbeda dengan yang aku sembah. Aku beribadah kepada Allah, kamu beribadah selain kepada Allah.
Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang sedang aku sembah. Jemaah saya muliakan, aku sedang menyembah dengan penyembah. Kalau aku sedang menyembah itu maknanya kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Kalau penyembah, ahli ibadah, itu sifat yang menunjukkan dia itu konsisten dalam beribadah dan tidak terikat akan waktu. Kalau aku sedang menyembah, beribadah, berarti dia terikat dengan waktu sekarang dan yang akan datang. Tapi ketika menyebutkan abid, ahli ibadah atau penyembah, yang tidak terikat dengan makna dan waktu, maka dia sesuatu yang konsisten. Mau kemarin, mau hari ini, mau yang akan datang. Karena dia enggak terkait dengan waktu. Jadi kata fa'il, subjek, abid atau abidun menunjukkan sesuatu yang konsisten. Jadi wala antum abiduna ma'abud, dan bukan juga kamu penyembah apa yang aku sedang sembah. Kenapa? Karena mereka telah menyembah Allah dan konsisten untuk tidak menyembah Allah. Abidun ma'abud. Wala ana abidun ma'abadtum. Sebagaimana aku juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Kalau tadi menafikan mereka, sekarang menafikan bahwasanya aku Rasulullah SAW bukan penyembah apa yang telah kamu sembah. Jemaah saya muliakan, kita lihat ayat kedua, yang kamu sembah itu dalam dua bentuk kata kerja. La a'budu ma ta'budun, wala ana abidun ma abattum. Apa yang kamu sembah itu dalam bentuk dua kata kerja yang menunjukkan masa lalu dan yang menunjukkan sekarang. Kenapa Allah menjelaskan kepada kita dalam bentuk dua kata kerja? Cuma saya menggunakan ini terkait dengan keyakinan mereka dalam ibadah. Kalau kita nih, Nabi Muhammad, di situ kan disebutkan wala ana abid. Untuk penjelasan Nabi Muhammad tidak menggunakan kata kerja masa lalu. Abad tuh nggak ada. Untuk orang kafir ini, dia menggunakan masa lalu, abatum, apa yang telah kamu sembah, dengan ta'budun, apa yang sedang kamu sembah. Untuk Nabi Muhammad penjelasannya tidak ada apa yang telah aku sembah, nggak ada. Yang ada apa yang sedang aku sembah. Bedanya apa jemaah sekalian? Jadi orang-orang kafir ini perubahan dalam bentuk ibadahnya sangat sering. Al-Ashma'i menyebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy dulu ketika melihat ada batu yang indah dan cantik dijadikan sebagai Tuhan. Begitu
rasa dan perasaannya sudah nggak pas lagi, udah ganti. Mereka buat Tuhan dari tepung jadi roti. Kalau kita Tuhan, tepung itu untuk roti. Ini dibuat tepung jadi Tuhan, disembah. Roti tadi dibuat sebagai bentuk patungnya, disembah. Begitu lapar, dimakan Tuhannya. Jadi perubahan akan penyembahan Tuhan di kalangan orang kafir Quraisy itu hal yang biasa. Apa yang kemarin mereka sembah akan berbeda dengan hari ini yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah hari ini akan berubah esok hari. Itu belah perbedaan abattum dengan ta'budun. Bahwa kamu menyembah Tuhan, berubah-ubah Tuhan kamu itu. Sedangkan aku, Tuhanku nggak berubah-ubah. Aku konsisten dengan apa yang kusembah. Makanya tidak menggunakan masa lalu atau masa sekarang. Karena sifat yang sudah konsisten. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sedang sembah. Ini saya muliakan. Kita lihat ayat yang kedua itu menggunakan kata kerja sekarang dan yang akan datang. La a'budu ma ta'budu. Sedangkan ayat 3, 4 dan 5 menggunakan kata benda ismiyah. Wala antum wala ana wala antum. Jadi kata kerja adalah kata yang dimulai dengan menunjukkan kata kerja, apakah sekarang ataupun yang akan datang. Jumlah ismiyah, kata isim, kata benda adalah kata yang menggunakan bukan kata kerja. Nama, aku tidak, kamu tidak, itu kan bukan kata kerja. Di ayat kedua, kata kerja, la a'budu, aku tidak menyembah, kata kerja. Wala antum, ayat ketiga, kamu bukan, kata benda. Wala ana, aku bukan, kata benda, jumlah ismiyah. Wala antum, juga sama. Jadi hanya ayat kedua yang menggunakan kata kerja. Sedangkan 3, 4, dan 5 menggunakan kata benda. Dalam bahasa Arab, antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah, kata benda dengan kata kerja lebih kuat kata benda dibandingkan dengan kata kerja. Kenapa? Karena kata benda menunjukkan sesuatu yang konsisten. Dia tidak terkait dengan waktu, mau lalu, mau hari ini, mau yang akan datang. Karena sifatnya sudah melekat pada dirinya, tidak berubah-ubah akan aspek waktu. Sedangkan kata kerja, dia terkait dengan waktu. Artinya apa jemaah saya muliakan? Artinya bahwa kita ini, Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy ini nggak ketemu.
Nggak ketemu dalam keimanan. Kenapa? Karena kamu konsisten dengan kekafiran kamu, sebagaimana aku konsisten dengan keimananku. Bagaimana ketemu? Satu di pihak kafir, satu di pihak mukmin. Bagaimana mau ketemu? Makanya negosiasi tadi nggak jalan. Karena tidak ada titik temu. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini, teman-teman? Allah Subhanahu wa taala untuk menafikan keimanan, untuk menafikan kekufuran dan menetapkan keimanan dengan jumlah ismiyah. Dengan kata benda yang menunjukkan konsistensi. Dan ini merupakan penjelasan bahwa kita dengan wala antum abidun wala ana abidun ma'abattum, sifat keimanan dan ibadah kita itu konsisten, tidak terkait dengan waktu, baik masa lalu, sekarang akan datang. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah maknanya. Kita nggak akan berubah-ubah. Kita konsisten. Jemaah saya muliakan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Karena tadi nggak ketemu dalam keimanan dan kekafiran, nggak ketemu dalam negosiasi, ya udah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agama, din dalam Al-Quran maknanya agama. Din dalam Al-Quran maknanya pembalasan. Maliki yaumiddin. Din di situ artinya bukan agama. Artinya adalah balasan. Hari pembalasan. Ya udah, kamu dengan agamamu, kamu dengan balasan atas apa yang kamu kerjakan dalam agamamu. Aku dalam agamaku dan aku akan mendapatkan balasan dari apa yang kukerjakan dalam agamaku. Jadi untuk ibadah dan iman, ayat ini mengajarkan kita tidak ada toleransi. Karena menyangkut masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Rasulullah Muhammad SAW menyuruh kita untuk membacakan ini dalam sholat sunat qobliyah, ba'diyah, dalam sholat sunat subuh, dalam sholat witir, untuk memantapkan konsistensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya disebut dengan al-ikhlas tadi. Al-kafirun ini kan disebut juga dengan al-ikhlas, nama lainnya, tapi nama populernya al-kafirun. Kenapa digandeng dengan qul huwallahu ahad? Kalau al-kafirun ini adalah penjelasan tentang konsistensi ibadah, sedangkan qul huwallahu ahad konsistensi dalam tauhid. Makanya kalau kita sering baca ini dalam sholat sunan, itu kita mendapatkan dua makna. Kita konsisten dalam ibadah dan kita konsisten dalam tauhid. Agama itu kan cuma ini, ibadah sama tauhid. Dalam sholat sunat tawaf, habis kita tawaf di depan maqam Ibrahim, disuruh baca ini juga, qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Karena maknanya begitu besar. Makanya kata Rasulullah SAW, al-kafirun ini maknanya
rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Kenapa? Karena bicara tentang orang kafir dan orang mukmin ini dalam 525 ayat. 1/4. Tema-tema tentang orang-orang mukmin dan orang-orang kafir kira-kira ke sini dia. Jadi jamaah saya muliakan, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan kalam ilahi ini dalam surah Al-Kafirun, kita bisa memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang konsisten. Baik masa lalu, baik sekarang dan yang akan datang. Dalam kondisi apapun kita enggak berubah. Mau dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang maupun dalam keadaan sempit, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepadanya dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi